Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, tak elok rasanya jika kita tidak mengawali hari ini tanpa sedikit pun mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebegitu banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Yang mana artinya adalah ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh banyakkan manusia, yaitu adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kita, dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Namun tak lengkap rasanya jika semua kenikmatan itu tidak kita baluti dan tidak kita sadari bahwa ada dua kenikmatan lainnya yang begitu berharganya, yaitu nikmatnya iman dan juga nikmatnya Islam, sehingga langkah kaki kita bisa terarah di dalam kehidupan ini. Tak lupa pula kita salawat serta salam kita ajungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebelum menjelaskan pembahasan kita pada video kali ini itu untuk memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Ade Lutfi Fadilah dari KPI 5B jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu tentang hidup untuk beribadah dan bersandar untuk pertolongannya. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana ayat ini begitu pendek namun dalam sekali maknanya. Ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa dalam menjalani kehidupan kita itu tidak hanya terpaku kepada ibadah-ibadah yang penting saja seperti sholat, puasa, ataupun membaca Al-Quran saja, melainkan segala kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari itu juga mencakup ibadah. Seperti bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga dihitung sebagai ibadah. Dan juga ketika kita mendidik seorang anak dengan hati yang sabar, itu juga merupakan sebuah ibadah bagi kita. Dan juga kalau ketika kita menolong seseorang, namun menolong seseorang itu dengan niat yang tulus, maka itu juga terhitung sebagai ibadah bagi kita semuanya. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian betapa Allah ingin memberitahu kita dalam satu ayatnya ini dengan makna yang begitu dalam. Mari kita lihat di sini. Di sini ada tulisan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang akan saya lingkari ini adalah iyyaka, yang mana ini merupakan domir. Domir orang kedua yang berkedudukan sebagai mansub. Yang mana iyyaka di sini adalah maf'ul bih dari kata na'budu. Kalau kita lihat dalam tata bahasa Arab, bahwa maf'ul bih ini harusnya terletak setelah. Harusnya terletak setelah fi'il dan fa'il. Namun kenapa di ayat ini maf'ul bihnya terletak di awalnya? Ini menandakan bahwa adanya pengkhususan terhadap
ayat ini gitu. Karena secara balaghahnya ini berarti sebagai qasr, yang artinya pengkhususan terhadap sesuatu, yaitu pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diartikan sebagai hanya. Jadi ini memiliki arti hanya. Yang mana hanya di sini dikhususkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, baik untuk ibadah kita ataupun nasta'inu kita atau sebagai meminta pertolongannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita mengalami kesulitan, keterpurukan, atau bahkan kekecewaan sekalipun, itu kita harus menyerahkannya, bersandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kehidupan kita di dunia ini sebagai ladang amal ibadah kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan hati kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dengan begitu, setiap kita menghadapi ujian maka akan terasa lebih ringan dan setiap langkah kaki kita akan terasa lebih berarti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang tujuan akhirnya adalah akhirat, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan juga di akhirat. Dan tapi barang siapa yang tujuan akhirnya adalah dunia, maka Allah tidak akan peduli di mana dia akan binasa. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita introspeksi diri kita. Sebenarnya tujuan akhir kita itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Karena sebaik-baiknya tujuan adalah tujuan kita menujunya atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkanlah dunia melalaikan kita terhadap tujuan utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan kita, setiap aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadahlah dengan hati yang ikhlas dan bersandarlah kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.